ya. Kita ajak dulu ngobrol. Assalamualaikum Orlando. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa halak? Alhamdulillah tamam. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah bagus bahasa Arabnya sekarang ya. Alhamdulillah. Ya, antum sekarang ini lagi libur ya? Lagi libur Ustaz. Dan ya, kita ajak dulu ngobrol. Assalamualaikum Orlando. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa halak? Alhamdulillah tamam. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah bagus bahasa Arabnya sekarang ya. Alhamdulillah. Ya, antum sekarang ini lagi libur ya? Lagi libur Ustaz. Libur. Biasanya kalau libur di Jamiah di Sudan itu berapa bulan itu? Kalau sekarang lagi Saifiyah ya? Iya, resminya 2 bulan. 2 bulan ya? Tapi karena pandemi ya. Ya pandemi ini ya, corona ini. Liburnya dipanjangin. Dipanjangin. Jadi di sana modelnya pakai Zoom juga sekarang kalau kuliah ya? Belum mulai. Oh, belum mulai ya? Ada rencana 1-2 bulan ke depan begitu. Oh gitu, alhamdulillah. Iya, Orlando. Yes. Ini kan kita pemirsa Anda TV sangat menanti ya kisah-kisah atau testimoni para mu'allaf ya dari Anda Center Indonesia ini, karena antum itu adalah alumni pertama atau santri pertama di pesantren mu'allaf Anda Center Indonesia yang sekarang sedang menimba ilmu di Sudan. Boleh dong sedikit dibagi pengalaman ya, bagaimana latar belakang dulu masuk agama Islam, dan antum kan punya sejarah juga. Ini kan di halaman pesantren mu'allaf cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin boleh antum cerita ya bagaimana kisah-kisah perjalanannya, dan perkenalkan dulu sedikit nama lengkapnya. Bismillah, Ustaz, izin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Orlando. Saya asli dari Timur Timur yang saat ini jadi Timor Leste. Ya. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bahagia Ustaz bisa bersama Ustadz saya, Ustadz Syamsul Arifin Ababan, sebagai mudir pesantren pimpinan, juga sebagai ayah kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Tentu dengan terima kasih tidak cukup, tapi kebaikan beliau ini, insya Allah saya sebagai alumni pertama dan juga generasi-generasi sekarang, kita manfaati semua kebaikan beliau menjadi amal jariah buat beliau. Amin. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dulu saya juga lahir dari bukan seorang muslim. Sampai detik ini ibu, bapak dan semua keluarga saya masih Nasrani semua. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, lewat perjalanan berpisahnya timur-timur dari Indonesia ini, saya tinggal sama salah satu ustadz, namanya Ustadz Jainuddin Halim. Beliau adalah tokoh yang dari daerah timur yang sudah mengislamkan 1.300 orang sampai di akhir hayatnya. Setelah saya tinggal sama beliau 2 tahun, saya menyaksikan banyak keindahan-keindahan mungkin selama ini saya tidak tahu. Contohnya, mohon maaf karena kita orang kampung, hidup kurang bersih ya. Jadi misalnya habis kamar mandi kan biasanya ke hutan apa. Nah, saya melihat anaknya Ustadz Jainuddin ini selama saya tinggal sama beliau, setelah buang air besar dia tuh pakai air. Masya Allah. Nah, kami ini dulu tidak, pakai kayu apa, pokoknya hidupnya begitu karena belum tahu memang kita orang kampung. Setelah saya tinggal sama beliau, saya lihat setiap hari rupanya, jadi Islam itu begitu. Kebersihan sangat, toharunya sangat dijaga. Selain kebersihan, ada yang saya lihat beliau ini selalu peduli dengan warganya yang muslim dan bahkan non muslim, beliau bantu. Mungkin dari karakter beliau begini, peduli sama orang sekitarnya, banyak dari mereka ini melihat keindahan, akhirnya mereka masuk Islam. Sebentar, jadi latar belakangnya Orlando itu dapat hidayah dari perilakunya Pak Jainuddin ini ya, akhlak, cara hidup dan beliau. sudah mengislamkan ribuan orang ya, Dan beliau sudah meninggal dunia di Mekah tahun 2017 yang lalu pada saat melaksanakan ibadah haji ya. Hadiah dari kerajaan Saudi Arabia melalui Safir ya, duta besar Saudi Arabia di Jakarta. Pantas sekali beliau ya mendapatkan imbalan dari Allah meninggal di tanah suci. Yang saya kalau ingat beliau tuh tidak kuat saya menahan air mata ini, karena luar biasa jasa-jasa beliau di dalam mendakwahkan Islam ini, dan beliau sendiri juga seorang mu'allaf ya. Dan ini tanah ini yang kita bangun sekarang, cabang kita adalah wakaf beliau yang diserahkan kepada saya, sedangkan beliau sendiri tidak punya rumah saat itu sampai meninggal dunia ya. Ini luar biasa. Jadi Orlando melihat dari perilaku beliau setelah jadi mu'allaf, kemudian peduli dengan
dakwah ini, jadi Orlando itu mendapatkan hidayah dari beliau lewat keindahan Islam itu ya. Islam dan akhlak beliau. Nah, terus Pak Jainuddin kan menghubungi saya supaya Orlando belajar di An-Naba gitu. Ya. Beberapa tahun belajar di An-Naba itu, kemudian Orlando dapat ilmu dan sekarang kan kita utus kuliah di Sudan ya. Benar. Atas bantuan dari Duta Besar Sudan. Boleh diceritakan bagaimana pengalaman selama di An-Naba? Ilmu apa saja yang sudah didapatkan? Terima kasih Ustaz. Dan luar biasa awal mula pertemuan saya sama Kiai kami Ustaz Samsul Arifin Ababan ini, saya kebetulan 5 atau 6 tahun sebelum saya udah nonton di YouTube, dan di antara yang menguatkan akidah saya di Islam itu saya debat nonton judul YouTube ya Mu'alaf S Murtadin yang debat itu. Disitulah saya tahu Ustaz Samsul Arifin Ababan dan saya sangat ngefans sama beliau. Dan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika saya di Jakarta luntang lantung hidup, nggak kenal siapa-siapa, saya jumpa sama beliau. Awal mulanya jumpa sama beliau dan tahu saya dari timur, terus mualaf, langsung beliau bisa saya ikut mondok di sana, dan disitulah saya semakin belajar banyak. Dari belajar ilmu-ilmu agama bahasa Arab, baik itu akidah, baik itu Al-Quran. Dan di sana saya melihat hal yang mungkin sangat berbeda, karena perjalanan mualaf saya memang agak banyak halangan-halangan, rintangan sangat banyak. Pernah saya jadi tukang rongsokan bangunan karena nggak ada biaya sendiri ya. Karena hidup keluarga juga begitu. Singkat cerita, setelah ketemu sama Ustaz Samsul Arifin Ababan di pesantren Mu'alaf An-Naba Center Indonesia inilah saya mendapat ketenangan, dan saya fokus di sana belajar. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala, di sana bertambah ilmu, bertambah akidah, bertambah wawasan tentang Islam, dan beliau ini sangat luar biasa. Benar-benar peduli sama mualaf itu seperti orang tua. Makanya kami bukan hanya menganggap beliau Ustaz Samsul Arifin Ababan bukan pimpinan, tapi orang tua kami. Dari hal kecil sampai besar beliau peduli. Motor dibeliin, kuliah dibayarin, uang jajan. Jadi tidak ada lagi pikiran lain. Kita fokus belajar. Adapun sebelumnya saya banyak halangan karena saya harus kerja, kuliah, terus cari rongsokan. Jadi sangat banyak beban yang berat. Dan kita memang terus memperjuangkan para santri kita yang potensial ini. Sampai suatu hari Duta Besar Sudan berkunjung ke pesantren Mu'alaf An-Naba Center Indonesia di Jakarta, menyaksikan bagaimana perjuangan para mu'alaf. Akhirnya waktu itu Duta Besar Sudan menawarkan kepada kami untuk kerjasama mengirim para mu'alaf kuliah di Sudan. Alhamdulillah waktu itu ada 6 orang ya. Kita kirim ke Sudan, dan salah satunya saudara kita Muhammad Orlando ini sudah kuliah selama 3 tahun di Sudan. Tentunya bahasa Arabnya sudah bagus. Idza yumkin yakni kis qalilan yakni kaifa khibratuka fi kuliah fi Sudan, arju minka yakni takallam bil lugha al arabiyyah jayyidah. Tafadhal. Insyaallah. Alhamdulillah ya, saya belajar bicara sedikit bahasa Arab. Tentu awal sebelum berangkat tidak bisa bahasa Arab, kecuali sedikit. Lakin alhamdulillah biiznillah بعد وصلنا في البلاد السودان من بداية طبعا أنا أبدأ من معهد لغة صح؟ ولماذا أبدأ من معهد لغة؟ لأنني عندي ضعيف في اللغة. وإذا مباشر إلى الكلية ممكن هذا يتعبني. صحيح. وممكن ما أفهم. ولا تستطيع يعني. أيوة ما ممكن أن أشارك الدراسة مع الشيخ. وهذا هو السبب أنا بدأت من معهد لغة، وفي كل يوم أنا أطبق لغة عربية. نعم. وهناك كم سنة تقريبا في قسم اللغة؟ قسم اللغة سنة واحدة. هذا استعداد فقط. أيوة استعداد اللغة. بعد هذا يعني أنتم تستمر إلى وصل إلى شريعة كلية. أيوة كلية دراسة نعم. طيب. وسمعت هناك يعني أكبر الجامعة هذا في جامعتكم. أيوة. اسمه جامعة؟ اسمه يعني جامعة أفريقيا العالمية في خرطوم من عاصمة السودان. طبعا يعني الطلاب جاءوا من بلاد كثير جدا يعني المختلفة. أيوة نحن عدد الإخوة الطلاب يعني في هذه الجامعة يعني يأتي من بلدان تقريبا 85 بلدان. ما شاء الله. نعم في العالم كله يجمع في هذا. من آسيا أوروبا وأفريقيا. ما شاء الله. والله كلنا نأتي يعني أحيانا في بعض الإخوة من أفريقيا يأتي يعني ما يتحدث لغة عربية إلا السلام عليكم كيف حالك. لكن بعد سكن في السودان بعضهم يعني ممكن من المؤلفة قلوبهم
أيوة كثير أيضا. كثير نعم ما كثير. شاء الله. كثير. وهم لابد يعني بدأوا أيضا من قسم اللغة. أيوة من قسم اللغة. هذه ولكن بعد أن درست هناك في قسم اللغة سنة واحدة. سنة واحدة. ثم تستمر إلى أيوة الشريعة. نعم شريعة. وكم سنة في قسم الشريعة بعدين؟ قسم الشريعة 4 سنوات. 4 سنوات. أيوة ثم تحصل إلى يعني ماجستير. ممكن تريد تواصل الماجستير. ماجستير أيوة. كذا. نعم. طيب ماذا تتمنى في المستقبل بعد أن انتهيت مثلا من الدراسة من الجامعة في مرحلة يعني بكالوريوس أو S1 في إندونيسيا مثلا. أيوة. هل تستمر إلى قسم يعني مرحلة ماجستير أو ممكن تعود إلى إندونيسيا أولا؟ أيوة. ممكن الآن عندي باقي الوقت سنتين في السودان صح؟ أريد أمشي في أواصل البكالوريوس سنتين وفي خارج جامعة خارج أريد الماجستير. أيوة. في نفس الجامعة أو ممكن في الخارج؟ لا في الجامعة. جامعة أخرى. أيوة جامعة أخرى. ما شاء الله. وهذا ممكن ولكن لا تنسى عندك موعد معي. أيوة. يعني الموعد عندك وقت. بعد انتهيت من الدراسة هناك في الخارج لابد أن ترجع إلى بلدك لأجل دعوة. صحيح؟ لا تنسى هذا. أيوة إن شاء الله. هذه مهمة جدا. ولا تبقى في المدينة. أيوة. لأن في المدينة يعني كثير العلماء الأساتذة كثير في المدينة. صح. الآن المشاكل يعني في القرى في إندونيسيا لا يوجد يعني أساتذة العلماء إلا قليل فقط. صحيح؟ كما شاهدت الآن يعني بنينا المعهد فرع من النبأ سنتر في يعني منطقة نوسا تنggara الشرقي. وهنا يحتاج يعني المساعدة للمعلمين. صحيح؟ ولذلك أرجو منك يعني تجتهد في الدراسة لكي تأخذ يعني تحصل إلى مرحلة بكالوريوس تماما. يعني تأخذ حتى 4 سنوات فقط. أيوة. يا إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت متزوج؟ الحمد لله. الحمد لله. عزوزة من جارود. من جارود ها؟ أيوة. عندكم ولد؟ إن شاء الله في إن شاء الله. قريب إن شاء الله. أيوة قريب. طيب إن شاء الله. Iya, jazakallah khair. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Luar biasa anak kita ini Muhammad Orlando setelah dia kuliah di Sudan. Subhanallah bahasa saja. Tentu kita kaget ya. Cuacanya beda di Indonesia ini. Cuacanya pas lah. Iya. Nyampe di sana tiba-tiba panas. Berapa derajat itu? Panas kemarin sampai 48 derajat. Allahu Akbar, panas dan sekali. Dan itu pertama kita sampai dan kaget. Ya, kalau musim dingin berapa? Musim dingin sampai kemarin 10 derajat. Dingin sekali. Dingin banget. Kalau panas sekali, kalau dingin sekali ya. Tapi sekarang sudah mulai adaptasi. Iya, alhamdulillah setelah setahun alhamdulillah biasa sampai kaki-kaki pecah, darah-darah. Masya Allah. Tapi karena untuk ilmu kita bertahan dan inilah kesempatan kita belajar. Selama ada kesempatan belajar kita ambil. Betul. Adapun untuk kerja insya Allah itu akan ada. Ya. Jadi sukanya apa kalau belajar di sana? Sukanya itu Masya Allah kita jumpa sama ulama-ulama yang biasanya kita cuma lihat, kita lihat bukunya, kita dengar. Sekarang kita bisa duduk sama jumpa langsung. Duduk bersama beliau. Dan bisa berjumpa juga dengan teman-teman dari berbagai negara ya. 85 negara. 85 negara. Masya Allah. Berbeda wajah, warna kulit segala macam ya. Semuanya dari ada sifat karakter hidup itu luar biasa, tantangan yang sangat ini. Terus masalah dukanya apa di sana? Tidak enaknya apa? Tidak enak ya, mungkin mati air ya Air udah suka. Panas, ya. Lagi musim panas 45 derajat. Terus habis itu mati listrik. Masya Allah. Tiba-tiba airnya juga mati. Jadi saya rasa lengkap cobaan ini. Tapi justru dengan ini ini loh jalan menuntut ilmu. Dulu para sahabat, ulama-ulama dulu belajar seperti itu. Nah, kita belajar di sana. Makanya kita sampai ada sebuah ucapan bahwa siapa yang hidup di negara Sudan maka dia akan hidup dimanapun. Allah. Karena semua penderitaan semua ada di situ. Allahu Akbar. Cobaan. Jadi, tapi berkahnya ilmu, ilmu itu luar biasa. Jadi itu membuat kita jadi betah di sana. Iya, betah karena memang untuk belajar kan. Jadi insya Allah semuanya itu tantangan lah. Jadi kita semua berharap antum bisa jadi ulama tamat dari sana ya. Amin ya Rabb. Berapa bersaudara kandung? Saya ada 5. 5 yang sudah muslim? Baru saya. Jadi 4 orang masih non muslim, ayah ibu muslim ya. Tapi sudah ada rencana dakwah kepada mereka ya. Insya Allah. Mereka masih tinggal di pedalaman Nusa Tenggara semua di Timor Leste. Timor Leste ya. Semua keluarga bisa. Nanti kalau bisa memanfaatkan momentum libur ini mungkin berkunjung ke sana ya. Nah, rencana begitu liburan, mudah-mudahan Allah izinin bisa di sana. Amin ya Rabb. Oke. Dan alhamdulillah saat yang udah Islam di keluarga anaknya paman udah ada. Iya, udah ada 3 lah. 3 ya. Islam. Alhamdulillah. Dan itu lewat akhlak, cara hidup apa. Nah, akhirnya mereka sendiri yang ini terbuka. Subhanallah. Iya, Orlando. Ya, kita tidak terasa ya. Bincang-bincang kita ini singkat tapi sangat mengena sekali dengan pengalaman antum. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa menghibur para pemirsa An-Naba TV
dan menjadi sebab juga hidayah kepada orang non-muslim yang menyaksikan kisah perjalanan hidup antum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga Pak Zainuddin, ayah angkat antum yang sudah menjadi sebab hidayah kepada antum, diterima amal ibadahnya oleh Allah, diampuni dosanya dan dilapangkan kubur.